Halo semua, saya Andirana Sofia dari kelas 11B. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan GeoGebra untuk transformasi geometri rotasi. Di sini langsung saja kita masukkan titik dari bentuk yang akan kita rotasi. Di sini saya membuat bentuk bintang. Yang pertama ada A sama dengan 6,10, B sama dengan 5,7, C sama dengan 2,6, D sama dengan 5,5, E sama dengan 6,2, F sama dengan 7,5, G sama dengan 10,6, dan H sama dengan 7,7. Nah, totalnya ada 8 titik. Dan kemudian kita ke tools dan ke polygon. Di sini langsung tekan saja dan kita hubungkan titik-titik yang sudah kita buat. Jangan lupa ditekannya secara berurutan agar bisa berbentuk seperti bintang ini. Warnanya bisa kita ubah juga. Di sini saya memilih kuning. Kemudian agar tidak terlalu ramai, labelnya bisa dihilangkan. Baik, selanjutnya kita ke atas dan ke bagian basic tools, tekan slider dan masukkan, ini bisa huruf apa saja, saya milih S, dan setting minimalnya 1, max-nya 360, dan increment-nya 1. Itu rotasi yang diinginkan. Kemudian kita tambahkan satu koordinat lagi sebagai poros atau pusatnya, O sama dengan 0,0. Balik lagi ke tools, di sini ke bagian intinya yaitu transformasi rotasi. Nah, di sini kita tekan bintang dan pusatnya dan kita setting sebagai S yang sudah kita bikin tadi. Bisa dilihat di sini. Nah, dia akan berputar mengikuti titik 0,0 sebagai porosnya. Kemudian kita bisa menambahkan garis juga untuk melihat seberapa jauhnya. Kita pilih titik C dengan C aksen. Garis ini bisa kita ubah juga. Di sini saya memilih yang titik-titik seperti ini, yang garis putus-putus. Nah, seperti ini jika diputar. Kemudian kita akan ke angle atau sudutnya untuk diukur. Langsung kita tekan 3 titik yang sudah diberikan garis tadi. Kemudian ini muncul sudutnya dan kita hilangkan labelnya. Kita geser agar terlihat. Nah, sangat terlihat jelas berapa derajat dia berputar. Sini saya ubah warnanya agar berbeda. Nah, seperti ini.
dan ini bisa otomatis berputar. Halo semuanya, perkenalkan saya Giovanni dan saya akan menunjukkan salah satu macam dari transformasi geometri, yaitu translasi di website GeoGebra. Nah, di sini saya sudah ada contoh dari bangun datarnya, yaitu bangun datar persegi. Bisa dilihat A itu 2,2, B 2,6, C 6,6, dan D itu 6,2. Oke, untuk melakukan translasi ini sendiri, harus ditambahkan vektor dulu ya. Jadi, caranya itu sama dengan vektor. Nah, vektornya pilih yang point ya. Oke, untuk titiknya saya pilih 20,10. Oke. Jadi sudah terlihat ya ini vektornya. Diubah dulu warnanya biar beda. Dan dihapus juga labelnya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara manual untuk melihat bayangan dari translasi ini. Caranya adalah dibuat dulu A aksen sama dengan A ditambah U. Terus langsung di enter aja. Dan di sini bisa terlihat sudah ada bayangan dari titik A-nya. Oke, sekarang yang kedua B aksen sama dengan B ditambah U. Nah, di sini terlihat juga ya. Dan ini dilanjut saja terus sama C dan D-nya. Jadi C aksen sama dengan C ditambah U. Dan yang terakhir D. D aksen sama dengan D ditambah U. Nah, di sini bisa dilihat bayangannya dan areanya itu sendiri. Dan kita bisa lihat bahwa setelah ditranslasi, bentuk dari persegi ini tidak berubah, jarak antar titiknya tetap sama dan sudutnya masih sama. Oke, sekarang kita coba dengan vektor yang berbeda ya. Sekarang kita pakai vektor, masukin lagi sama dengan vektor point. Sekarang saya mau yang negatif deh. Bikin minus 9,8. Oke, dimasukin. Ini bisa dilihat ya vektornya. Ini dihapus dulu labelnya dan diwarnain warna hijau. Nah, sekarang saya akan menggunakan cara yang lebih mudah dibandingkan yang tadi, yaitu ini kan vektornya sudah ada. Kita langsung ke tools. Setelah dari tools, kita ke transform dan pencet bagian translate by vector, translasi oleh vektor. Di sini pencet dulu objeknya, lalu pencet vektornya. Dan di situ langsung kelihatan sudah ada bayangannya ya. Bayangan terbarunya. Oke. Terakhir kita coba satu lagi. Sama dengan vektor, pencetnya vektor point. Dan sekarang saya bikin dua-duanya negatif. Minus 15, minus 20. Nah, di sini bisa terlihat ya vektornya. Kita ubah warnanya jadi warna ungu. Dan ini dihapus dulu labelnya.
Oke, sekarang pakai cara yang kedua aja ya. Jadi kita ke tools, lalu pencet translate by vector. Pencet objek awalnya, lalu pencet vektornya. Dan di situ kita udah bisa langsung dapat bayangannya. Oke, digabungin sama semuanya. Dan ini hasil akhirnya. Jadi kita bisa lihat kalau yang pertama itu vektornya 20,10, vektor yang kedua itu min 9,8, dan vektor yang ketiga itu min 15, min 20. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa dengan melakukan transformasi geometri translasi, bentuk dari objeknya tersebut tidak berubah, jarak antar sudutnya tidak berubah, sudutnya tidak berubah, karena translasi itu isometrik. Dan kita bisa lihat di sini bahwa dengan vektor tersebut akan menggeserkan setiap titiknya, makanya dia akan terhasilkan bayangan baru. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Rafilaneva Alfarishi dari kelas 11B absen 16. Pada video kali ini saya akan menunjukkan ataupun mentutorial bagaimana cara menggunakan GeoGebra dalam transformasi geometri, yaitu dilatasi. Kita lanjut ke videonya. Baik, sekarang kita akan mendilatasi suatu objek atau titik dari sebuah image atau gambar. Sebenarnya kita bebas menggunakan image apa saja. Pada ini saya akan mencoba menggunakan gambar saya sendiri saat kecil. Nah, untuk memindah objek berikut bisa pakai tools pindah. Nah, ini bisa kita sesuaikan dia mau di mana, mau sebesar apa. Oke, ini sudah sesuai dengan yang saya mau. Oke, kemudian kita akan membuat titik baru, yaitu pertama titik pusat 0,0 di sini. Ya, kemudian titik baru lagi pada 4,10 bisa di sini. Ya. Jadi titik C dan D ini merupakan titik baru. Pertama titik C merupakan kita ubah jadi titik O, yaitu 0,0, dan titik D kita ubah jadi P, di mana P adalah pusat A, B, di mana pada video kali ini pusatnya yaitu 4,10. Kemudian kita bisa mendilatasi objek ataupun gambar pada GeoGebra ini dengan menggunakan peralatan ataupun tools, yaitu dilatasi objek dari titik. Kita pencet ini. Nah, bagaimana caranya? Kita pencet objeknya, lalu kita pilih titik yang mau kita jadikan pusatnya. Pertama pusat 0,0, kita pilih faktornya misalkan 2. Baik, kita dapat lihat bahwa gambar yang kita dilatasi, anggap sebuah gambar, seluruh gambar kita anggap X, maka gambar yang baru atau X aksen merupakan ukurannya 2 kali lebih besar daripada objek awalnya. Dan bisa dilihat juga jarak antara O dengan A itu kita anggap M, maka dari O ke A aksen menjadi 2M. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa dilatasi itu memperbesar ukuran dari objek awal dengan suatu faktor. Nah, faktor itu bisa suatu faktor tertentu ya, bisa 3, 4, 5 sesuai dengan soal yang dipilih atau yang kita mau. Lalu kemudian kita dilatasi juga objek awal dengan menggunakan titik 0,0 apabila faktornya 0,5, di mana pastinya akan lebih kecil. Ya, betul di situ. Jadi pada faktor 0,5 gambar akan setengah lebih kecil daripada gambar aslinya. Ukurannya mengecil dan jarak antara titik 0 ke A yang tadi kita anggap M, maka dari titik O ke A double aksen yaitu setengah M. Lalu kita pilih lagi dilatasi. Nah, dilatasi sekarang sebentar.
saya akan menggunakan titik pusat A, B, di mana di sini adalah 4,10. Kita pilih objek awalnya, kita pilih titiknya, kita perbesar misalkan 4. Kita dilatasi jadi 4, kita akan lihat ini terlalu kecil pandangannya. Iya, betul ada di sini. Nah, jadi pada dilatasi yang 4 kali dengan titik A, B, ukurannya akan jauh lebih besar, 4 kali lebih besar sesuai dengan faktornya. Lalu jarak antara pusat dengan gambar itu akan 4 kali lebih besar dari yang awalnya. Nah, kita coba lagi dengan faktor minus. Apa yang akan terjadi? Misalkan kita pilih gambar, lalu kita pilih titik pusat P, kita akan coba misalkan minus 1 ataupun ya. Oke, ini kan ada di mana? Kita pindah, betul sekali. Jadi ukurannya akan sama karena faktornya 1, di mana semua bilangan yang dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri. Jadi ukurannya tetap sama, tetapi bentuknya yang berbeda. Bentuknya sekarang terbalik karena terdapat tanda minus di depan faktor yang kami pilih. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai dilatasi dan bagaimana cara menggunakannya dalam GeoGebra. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadindra Haura Kaintamuya Sarah, absen 25 kelas 11B. Setelah teman-teman saya menjelaskan terkait dilatasi, rotasi, dan translasi, di sini saya akan melanjutkan yaitu membahas terkait bagaimana cara menggunakan GeoGebra untuk mencari transformasi geometri yang bagian refleksi. Oke, langsung aja kita mulai. Langkah pertama, untuk merefleksikan suatu bidang datar, ya kita harus membuat bidang datarnya tersebut. Jadi langsung aja kita ke tools dan kita ke basic tools dan klik yang point. Terus kita buat titik-titik poinnya. Oke. Untuk refleksi ini akan saya bagi menjadi 2 macam, yaitu terhadap sumbu X, sumbu Y, dan terhadap titik koordinat tertentu. Oke. Setelah kita membuat titik-titiknya atau sudut-sudutnya, kita ke bawah dan kita pilih polygon. Pencet more, terus kita pilih polygon yang bentuknya segitiga. Oke. Lalu kita sambungin, jadilah segitiga. Oke. Yang pertama, saya akan membuat atau merefleksikan segitiga ini terhadap sumbu X. Di sini labelnya saya off in biar nggak begitu rame. Oke, setelah kita punya bangun datarnya, kita ke bawah, kita cari yang transform. Terus kita klik reflect about line atau refleksi terhadap garis. Nah, di sini kan ada tulisannya kan, select object to reflect dan line of reflection. Pilih objeknya yang ini, yang segitiga, dan pencet garis yang mau direfleksikan, yaitu sumbu X. Oke, dan ini udah terrefleksikan. Oke. Untuk memperjelas refleksinya, kita akan membuat line dari A sampai A aksen. Oke, gini aja kali ya. Oke, dan itu refleksi terhadap sumbu X. Lanjut ke sumbu Y. Kita seperti biasa, langkah yang pertama kita buat bangun datarnya terlebih dahulu. Sekarang saya mau buatnya segi 5. Oke, semoga itu segi 5 lah ya. Langsung seperti yang tadi, kita ke polygon dan kita satukan. Oke. Saya mau ilangin lagi label yang ini.
Oke, untuk segi 5 ini langsung saja kita seperti yang tadi ke bawah, ke transform, terus reflect about line. Kita pencet segi 5-nya dan kalau tadi pencet sumbu X, sekarang kita pencet sumbu Y. Oke. Ups, maaf. Oke. Dan ini udah terrefleksi. Tada! Ini yang sumbu Y. Kita buat garis lagi biar kita tahu. Oke. Sumbu X udah, sumbu Y udah. Sekarang kita ke refleksi terhadap satu titik koordinat. Seperti biasa, langkah pertama adalah membuat bangunnya terlebih dahulu. Aku lagi pengen heart atau hati. Oke, ini di edit sebentar biar lebih rapi. Sini deh. Oke. Terus kita ke polygon. Yeay. Seperti yang tadi, untuk garisnya aku bakal off in si labelnya. Oke, jadi ini udah buat heartnya. Sekarang kita buat poin baru lagi untuk titik koordinat yang mau direfleksikan atau dijadiin titik refleksinya. Oke, di sini kali ya. Oke, titik O. Di titik ini deh. Nah, biar ketahuan titik koordinatnya, aku mau show value. Jadi itu 26,10. Oke, sekarang kita ke bawah lagi ke bagian transform. Kalau tadi kan reflect about line, sekarang reflect about point. Jadi refleksi terhadap suatu point. Select object to reflect dan center point. Oke, ini objek yang mau direfleksiin dan ini center pointnya. Dan tada, sudah terrefleksikan. Yeay. Oke, jadi tadi udah membahas terhadap refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, dan refleksi terhadap suatu titik koordinat tertentu. Yeay, sekian dari saya. Terima kasih.